Katanya pendidikan nomor 1, tapi kok anggaran dipangkas? Inilah mahasiswa ataupun mahasiswa bayaran. Katanya pendidikan nomor 1, tapi kok anggaran dipangkas? Katanya mahasiswa, kok tolol. Bro, ada yang ganjil nih. Pemerintah udah bilang efisiensi anggaran ini buat nutup kebocoran duit negara, buat bersihin pos-pos yang selama ini jadi ajang markup. Tapi kok ada yang gerah nih. Hei, oknum mahasiswa yang berdemo, saya rakyat tidak merasa terwakili oleh demo Anda. Benar, Pak. Cobalah demo tuh. Perampasan aset yang korupsi itu baru merasa terwakili rakyat. Kalau ini Jadi menolak makan gratis itu nggak masuk akal sama sekali karena belajar dalam kondisi perut lapar itu nggak bisa, cuy. Indonesia gelap padahal Indonesia terang kali. Sekarang aja terang kali kan di ruangan gue ini. Mau tau nggak biar hidup lu tuh terang gitu ya? Ikutin akunnya Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia. Itu keindahan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mbok jadi explore gitu ya. Gak usah keluar negeri kayak gue keliling dunia, gak usah, Indonesia dulu aja yang lo explore. Biar lo tahu ya kan, nikmat Tuhan mana yang engkau dustakan. Betapa indahnya dunia ini untuk dinikmati dengan mata kita ya kan. Supaya apa? Supaya pandangan kau nggak gelap seperti hashtag Indonesia gelap itu. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Dibayar berapa sih jadi bahasa pemerintah? Dibayar berapa? Dibayar berapa? Pertanyaan lo itu lebih cocok lu tanyakan ke orang ini. Nah, orang ini tanya ini. Bayarannya berapa, orang yang paling getol nih, Indonesia gelap. Ya, ini turun paling jalan, sering demo, nyerang pemerintah. Tanyain bayarannya berapa. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan ya, masih tentang demo para mahasiswa ataupun mahasiswa ya, aku pun nggak tahu ya kan, guys. Gimana kita mau sebut mereka ya kan? Karena apa? Kebijakan Pak Presiden yaitu Pak Prabowo Subianto yang memberi anak-anak Indonesia ini makan secara gratis, malah mereka demo ya kan? Jadi mereka ini demo mengatasnamakan rakyat itu gimana gitu ya kan? Apakah kalian ya ataupun seluruh emak-emak yang punya anak-anak ataupun bapak-bapak yang punya anak merasa terwakilkan oleh mereka yang demo menolak makan siang gratis gitu ya kan, guys? Oke lah, di sini ada yang mengatakan ya kan kalau mahasiswa ini tolol gitu ya kan. Waduh, kok sebut aku ya kan, guys? Langsung saja lah kita simak video ini. Katanya pendidikan nomor 1, tapi kok anggaran dipangkas? Inilah mahasiswa ataupun mahasiswa bayaran. Sakit hati. Anggaran pendidikan yang mana dipangkas? Ibu Sri Mulyani, yaitu Menteri Keuangan kita, mengatakan bahwa tak ada anggaran di Kementerian Pendidikan dipangkas. Bang, baca berita dulu. Jangan nanya banyak bacot, banyak ngomong-ngomong. Ibu Sri Mulyani sudah bilang, tak ada anggaran Kementerian Pendidikan dipangkas. Ya. Abang baca dulu detail ya, anggaran mana yang dipangkas. Inilah kalau mahasiswa yang asal bacot, yang asal banyak ngomong. Inilah kalau pemikirannya tidak ditaruh di tempatnya gitu loh. Inilah kalau mahasiswa ataupun mahasiswa yang dibayar dengan duit 50.000. Jadi mereka senang dapat job gitu loh. Yang saya heran tuh kenapa demo seperti ini gitu loh. Ini mungkin para pejabat yang terganggu kehidupannya karena mereka tidak bisa lagi menikmati lahan basah untuk korupsi. Padahal Pak Prabowo sudah jelas mengatakan, saya hanya ingin menyelamatkan uang rakyat. Inilah kalau mahasiswa ataupun mahasiswa yang tidak membaca berita. Padahal anggaran Kementerian Pendidikan tak ada dipangkas, bos. Seharusnya Anda itu masih mahasiswa. Lihat dulu fakta di lapangan, baru berbicara. Tapi pikir dengan orang-orang seperti ini. Kok bisa? Mereka bilang anggaran Kementerian Pendidikan tuh dipangkas. Di mana pemikirannya? Yang lebih parah, mereka demo makan siang gratis. Inilah calon-calon pemimpin begundal yang seperti ini. Orang-orang yang tidak jelas. Nanti setelah lulus masuk anggota DPR. Percayalah. Katanya pendidikan nomor 1, tapi kok anggaran dipangkas? Katanya mahasiswa, kok tolol. Anda mendengarkan berita nggak sih? Menteri Keuangan tidak akan mangkas anggaran pendidikan sedikit pun.
Terus Anda bilang katanya makan bergizi gratis kok keracunan. Lah kalau keracunan nyalahin presiden, menyalahkan program tuh ada tolol banget tuh. Salahkan dapur setempat tuh ya. Oh dasar sewa, tolol, bodoh, pola pikir bodoh nih. Aduh. Calon pemimpin begudal ini. Bro, ada yang ganjil nih. Pemerintah udah bilang efisiensi anggaran ini buat nutup kebocoran duit negara, buat bersihin pos-pos yang selama ini jadi ajang markup. Tapi kok ada yang gerah nih. Kok tiba-tiba ada yang rajin banget ngegoreng isu suruh mahasiswa turun ke jalan. Gini ya, gue jelasin nih. Mahasiswa itu suaranya keras, semangatnya gede, niatnya udah pasti baik. Tapi kalian harus sadar, gak semua yang teriak atas nama rakyat itu beneran bela rakyat. Kadang tuh ada tangan-tangan gak kelihatan yang manfaatin idealisme kalian buat kepentingan mereka sendiri. Kalian pikir tuh siapa yang paling panik kalau anggaran gak bisa dipakai buat bancakan lagi? Siapa coba yang paling kesel kalau proyek-proyek markup mulai diacak-acak? Nah, mereka ini nih yang paling diuntungin kalau mahasiswa tuh ikutan pada ribut. Mahasiswa itu motor perubahan, tapi jangan mau dipakai jadi bemper untuk kepentingan para penikmat uang negara. Kalau ada yang marah-marah nih soal efisiensi anggaran, padahal tuh yang dipotong itu dana yang selama ini bocor ke kantong gelap. Kalian tuh harus tanya, sebenarnya kalian bela rakyat atau bela kepentingan segelintir orang? Kalau memang mahasiswa menolak efisiensi di pos-pos anggaran yang selama ini jadi ladang korupsi, berarti ada yang aneh dengan kalian. Pak Prabowo ada di sini untuk menyelamatkan Indonesia pastinya, bukan para koruptor. Jadi tuh siapa yang berdiri di belakang kalian? Hei, oknum mahasiswa yang berdemo, saya rakyat tidak merasa terwakili oleh demo Anda. Benar, Pak. Cobalah demo tuh. Perampasan aset yang korupsi itu baru merasa terwakili rakyat. Kalau ini Indonesia gelap, ya kamu yang gelap. Ya. Ingat tuh, oknum mahasiswa, saya rakyat tidak merasa terwakili oleh Anda. Oke? Kalian udah tahu kan Pak Prabowo di demo Indonesia gelap, padahal belum ada 1 tahun. Kok bisa nih dia? Melihat demo mahasiswa yang baru-baru ini terjadi dengan tagline Indonesia gelap, sebenarnya secara mendasar beberapa mahasiswa itu hanya pengen mengekspresikan emosi mereka. Tapi yang menjadi masalah adalah banyak oknum-oknum yang memanfaatkan momen tersebut, sehingga kemudian seolah-olah Indonesia itu gelap banget dan harus dirombak, dan imbasnya bisa berakibat kerusuhan di mana-mana. Tapi ada salah satu narasi yang menurut saya sangat tidak masuk akal. Ada yang bilang bahwasanya saya nggak butuh makan gratis, butuhnya pendidikan gratis. Satu, karena memang selama ini pendidikan sudah gratis sebenarnya, termasuk juga di tingkat perkuliahan yang sudah ada beasiswa. Kalaupun ada mahasiswa yang tidak menerima beasiswa, artinya antara dia tidak masuk ke kategori orang miskin ataupun kurang pinter. Terus misalnya ada yang bilang bahwasanya beasiswa itu ada yang salah sasaran. Kadang banyak juga kok oknum-oknum mahasiswa yang sengaja memanipulasi data pendapatan orang tuanya yang sebenarnya tidak terlalu miskin banget, dimanipulasi yang akhirnya dia dapat. Padahal di sisi lain banyak orang yang lebih miskin juga akhirnya nggak dapat gara-gara si manipulatif data ini. Jadi menolak makan gratis itu nggak masuk akal sama sekali, karena belajar dalam kondisi perut lapar itu nggak bisa, cuy. Dan uniknya gini guys, sebenarnya mahasiswa itu punya hak untuk ikut demo maupun tidak ikut demo. Dengan hanya misalnya temannya bilang, wah kamu kalau nggak ikut demo berarti cemen kamu. Hanya dengan kata-kata seperti itu langsung merasa malu dan akhirnya ikut demo. Nah makanya biar kalian tidak mudah termanipulasi, wajib banget ya baca buku-buku psikologi, misalnya seperti ebook Master of Influence. Sudah pasti kalian bakal menjadi lebih sigma dari yang lain. Indonesia gelap mah di Twitter doang, di real life sama sosmed aman. Bener banget. Lu pada semua masih makan kan, masih kerja normal, masih joget-joget di TikTok. Gue juga begitu, masih bisa ngoceh begini gitu. Yang nggak aman siapa? Yang nggak aman adalah orang-orang yang selama ini hidupnya nyaman, terbang di atas awan, terus terganggu dengan kebijakan pemerintah. Itu yang tidak aman. Cocok. Tapi dibelahin sama anak-anak kemarin sore ini, yang katanya kaum intelek, tiba-tiba 2-3 tahun ke depan nganggur, nggak dapat kerja. Karena apa? Ya karena pengalaman kerjanya di CV teriak-teriak di jalan. Siapa perusahaan mau nerima? Perusahaannya takut. Nanti perusahaannya bikin kebijakan, diteriak-teriakin juga. Gitu. Disalahin siapa? Pemerintah lagi. Padahal akibat apa? Akibat perbuatan anarkisnya sendiri. Yang disalahin tetap pemerintah. Indonesia gelap, padahal Indonesia terang kali. Sekarang aja terang kali kan di ruangan gue ini.
Mau tau nggak, biar hidup lu tuh terang gitu ya, ikutin akunnya Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia. Itu keindahan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mbok jadi explore gitu ya. Nggak usah keluar negeri kayak gue keliling dunia, nggak usah, Indonesia dulu aja yang lo explore. Biar lo tahu ya kan, nikmat Tuhan mana yang engkau dustakan. Betapa indahnya dunia ini untuk dinikmati dengan mata kita ya kan. Supaya apa? Supaya pandangan kau nggak gelap seperti hashtag Indonesia gelap itu. Kenapa? Karena kau kurang traveling, jadi otak kau muter di situ aja, pemikiran kau muter di situ aja. Kau nggak tahu dunia ini luas gitu ya kan. Betapa indahnya dunia ini, anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk kita syukuri, bukan untuk kita kufuri. Kufur. Makanya kufur hidup nikmat pada susah. ya. Buah apa? Buah dari pemikiran dan mindset diri sendiri. Karena apa? Kita apa yang kita pikirkan. Kalian memikirkan Indonesia susah, Indonesia gelap, maka hidup kalian juga gelap dan susah. Beda dengan kalian biasanya bilang Indonesia terang, Indonesia baik-baik saja. Makanya hidup kami pun menjadi baik-baik saja. Ubah pola pikir dan mindset kalian. Jangan selalu berpikir negatif, makanya hidup kalian selalu negatif dan susah. Sampai mati hidup menjadi rakyat jelata dengan penuh kemiskinan. Karena apa? Pola pikir kalian yang miskin, mental kalian yang miskin. Mbok ya jadi mental orang kaya. Semahal barang apapun kita bisa beli, bisa gue beli. Jangan belum apa-apa, ya mending kalau gue mah beli ini dulu ya. Hidup bukan buat kau menang mending. Ya, kalau nggak sanggup ya udah. Tapi jangan komplain dengan orang-orang yang sanggup. Pertanyakan dengan diri sendiri, kenapa aku nggak sanggup, orang sanggup ya? Kan Tuhan Maha Adil ya. Kok gue nggak sanggup kayak orang? Mikir diri sendiri, kenapa? Oh iya, ternyata aku selama ini kufur, nggak pernah bersyukur, makanya nikmat Tuhan dicabut dari gue. Nah, begitu mikirnya. Hidup kita tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab tetangga, negara, apalagi pemerintah. Kalau kau nggak berhasil dalam hidup kau, itu tanggung jawab kau. Kalau kau terlahir miskin, itu bukan salah kau, salah orang tua kau yang tidak punya kesiapan melahirkan kau dalam keadaan miskin. Tapi kau bisa merubahnya. Tapi kalau kau sudah punya sifat pandai mengeluh, kufur, nikmatilah sampai mati. Kau akan hanya membalaskan kemiskinan dari orang tua kau itu, tanpa bisa merubah garis keturunan kemiskinan yang diwariskan kepada kau. Akibat apa? Pola mindset kau sendiri yang selalu negatif terhadap dunia dan pemerintah. Nah, yang buat selalu ngatain aplikasi TikTok, aplikasi ternak. Tapi kalian masih main di aplikasi TikTok. Kami jelas tahu itu aplikasi kalian, Twitter X itu. Kami nggak main ke sana. Gua boro-boro nggak ada di handphone gua aplikasinya. Ya, aku juga sama. Kami POV kalian, kami main di TikTok, kalian main di aplikasi kalian. Gak usah masuk ke tempat kami. Kami pun nggak mau masuk ke tempat kalian kok. Gue nggak pernah komen-komen di VT kalian. Ya, kalian ngapain nih komen-komen di VT gue? Ya kak, karena lu nyerang kami. Nah, kalian nyerang negara, nyerang masyarakat sebenarnya. Masing-masing aja. Kalian main di aplikasi sana, kami main di aplikasi sini. Selesai toh. Sok-sok dulu belain Palestina ya kan. Bela kak Palestina karena Palestina itu bukan masalah agama tapi sesama manusia. Bener, gue bangga membela Palestina karena sesama manusia. Gue bisa membuktikannya. Beda dengan kalian yang gue tahu sekarang membela Palestina karena seagama, bukan karena kemanusiaan. Dari mana gue tahu? Di saat rakyat sendiri kalian serang. Palestina bisa kalian bela ya kan, yang sejauh negara memandang di sana, rakyat sendiri yang satu tanah air sama kalian hina. Hebat sekali. Masih mau bilang menjunjung kemanusiaan. Tidak, kalian hanya membela yang satu agama dan kalian, bukan karena kemanusiaan. Di saat kalian hina-hina ya kan, Yahudi nyerang Palestina, tapi aplikasi punya Yahudi kalian bangga-banggain. Iya kita di Twitter, di X orang cerdas semua, ya kan, standar ganda. Kemarin kalian hina-hina, oh Yahudi laknatullah nyerang Palestina. Aplikasi yang punya Yahudi dipuja-puja, dipakai, di-download, seolah-olah mereka di sana pemenangnya yang paling pinter sedunia. Wah, cukup tahu gue. Untung udah gue cut offin orang-orang itu. Salahnya teman gue dari berbagai negara, dari berbagai agama. That's why gue tidak pernah membela satu agama dengan gue, tapi gue membela orang memang berdasarkan kemanusiaan. Gue bahkan gak peduli gue satu akhirat gak sama mereka atau sama kalian. Yang gue pikirin bagaimana di dunia ini gue berfungsi dan bermanfaat untuk sesama manusia tanpa melihat agama. Yang buat ngingetin gue agama, gue bahkan gak sudi satu akhirat sama kalian. Paham? Sekian dan terima kasih. Juga sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa kita we are doing right, so good so far gitu. Ada orang bilang, di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja tidak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Tapi sekarang kita mobilisasi anak-anak muda kita, misalnya ada 300 orang lebih yang mengerjakan GovTech kita sekarang. Itu anak-anak muda Indonesia kerja di Peruri sekarang. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana sini. Itu anak-anak muda pergi aja di Peruri sekarang. Mereka tuh kerja sebesar ruangan ini, itu melakukan pekerjaan ini. Dan mereka bilang kami bangga jadi orang Indonesia. Karena kami melihat harapan bahwa kemampuan kami digunakan untuk ini. Wah, mantap Opung. Opung memang keren. Lu udah pada lihat belum statementnya Opung Luhut ketika ditanya media mengenai hashtag Indonesia Gelap? Apa dia komentar Opung? Ini dia komentarnya. Ini saya ketika melihat statement Opung yang satu ini,
agak ngakak dikit karena kita tahu lah ya gaya Opung berbicara itu seperti apa ketika ditanya sama media ataupun ketika dia berpidato. Ya kita tahu lah gaya bicara anak Medan seperti apa. Saya sedikit terwakilkan. Tapi mungkin ada juga yang tidak suka ketika Opung berstatement seperti ini gitu ya. Lagian media nanyanya apa? Kalau ditanyanya hashtag Indonesia Gelap bagaimana tanggapannya, ya pantas Opung jawab kayak gini. Kecuali ini ya kan, Opung ditanya gitu kan, bagaimana tanggapan Opung terkait demonstrasi yang isi poinnya itu apa saja sebutin, mungkin komentarnya beda gitu kan. Ya kalau ditanya hashtag Indonesia Gelap, pantas dijawab kayak gitu juga. Dibayar berapa sih jadi buzzer pemerintah? Dibayar berapa? Dibayar berapa? Pertanyaan lu itu lebih cocok lu tanyakan ke orang ini. Nah, orang ini tanya ini. Bayarannya berapa? Orang yang paling getol nih, Indonesia Gelap. Ya, ini paling sering nyerang pemerintah. Tanyain bayarannya berapa? Buzzer senior ini, buzzer banteng dari zaman Pilpres. Berapa bayarannya? Kalau buzzer bikin kontennya kan sesuai brief ya. Nih, gua kasih nih briefnya. Baca baik-baik, di pause, dibaca baik-baik briefnya seperti apa. Baca. Udah, kalau udah nih kontennya sama persis kan sama briefnya atau masih kurang? Nih bisa tanya sama akun ini. Sama kan materinya, narasinya sesuai dengan brief? Ya iyalah buzzer. Nah tanyain tuh berapa bayarannya mereka. Lu minat buat gabung jadi buzzer kayak mereka? Terus yakin orang ini mewakili rakyat? Demo mewakili rakyat? Rakyat yang mana pertanyaannya? Mewakili rakyat atau mewakili yang bayar dia? Yang bayar. Oh ya, satu lagi. Jawab dong ini komentar gue. Kapan bisa adu argumen sama lu? Jawab. Lapor Jenderal, perputaran ekonomi lagi tidak baik-baik saja Jenderal. Pasarnya sepi. Tapi kita tetap berjuang, kita tetap bertarung. Tak akan pernah mengenal kata menyerah. Seperti apa yang telah Anda contohkan, seperti apa yang telah Anda ajarkan, Jenderal. Laporan selesai, Jenderal. Ya, itu salah satu orang yang tidak pernah menyerah meskipun ya kan lagi susah. Ya mantap. Nah ya, ngomong-ngomong soal kalau kita bikin konten ya kan tentang pemerintah, membela pemerintah, kita kok selalu dianggap buzzer, bayaran ya kan. Di komentar-komentar video aku juga banyak nih Ternak Mulyono, nih buzzer macem-macem lah ya kan. Tapi udahlah, diamin aja lah ya. Karena apa ya kan? Kami ya kan yang membela pemerintah tidak perlu dibayar untuk membela negara sendiri, untuk membela kebenaran. Ya seperti aku nih, ya kan. Aku nggak pernah dibayar sedikit pun, bahkan justru aku nggak pernah dapat bansos, nggak pernah dapat apa-apa dari pemerintah sampai saat ini. Semenjak aku mempunyai kakak ya kan, sudah menikah, mempunyai anak, aku nggak pernah menerima apa-apa dari pemerintah. Tapi apa? Kalau pemerintah benar, ya saya katakan benar gitu ya kan. Saya akan membela tanpa dibayar sepeser pun. Nah, beda dengan kalian-kalian ya kan. Kalau nggak dibayar, kalian nggak berbicara. Nah ya guys, ya tentang makan siang gratis, masa depan Indonesia gelap katanya ya kan. Opung sudah menjawabnya ya kan. Bukan Indonesia yang gelap, tapi kau yang gelap gitu ya kan. Benar juga ya kan. Indonesia bagian mana yang gelap? Apanya yang gelap? Cara berpikirnya memang sangat-sangat gimana ya, dangkal ya kan, para mahasiswa sewa pula ya. Mahasiswa ini yang bisa dibilang ya benar juga kata abang kita tadi ya kan, mahasiswa kok tolol gitu ya kan. Ya benar, program yang pro rakyat mereka malah menolaknya, seperti program makan siang gratis dari Pak Prabowo. Malah mereka menolaknya. Kami tidak butuh makan siang gratis katanya. Kami butuh pendidikan gratis. Macem-macem ya kan guys. Padahal ya kan, yang dapat makan siang gratis ini adalah anak SD, SMP, SMA. Yang demo mahasiswa. Ini apa cerita guys? Ini heran lah ya kan. Udahlah, kalian nggak akan berhasil. Kalian demo-demo
bayaran seperti ini nggak akan berhasil. Stop mengataskan amarah rakyat ya, karena aku tidak merasa terwakilkan oleh kalian. Ya, camkan itu. Dan sekian, terima kasih. Apapun tanggapan kalian tentang mahasiswa yang turun ke jalan ini mengatasnamakan rakyat, silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.